days, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we done more. I wanna live fast and never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering when it'll go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Fungsi ekosistem mangrove bagi kehidupan manusia di sekitarnya adalah yang pertama sebagai pelindung kawasan pesisir, yang kedua bernilai ekonomis yaitu dapat menjadi tempat wisata, yang ketiga sebagai kayu bakar, yang keempat yang paling utama yaitu sebagai sumber oksigen. Besarnya lahan mangrove akan membuat daerah tersebut kaya akan oksigen dan akan dinikmati oleh masyarakat, terutama manusia yang ada di sekitarnya. Pada ekosistem mangrove ini terdapat beberapa jenis flora dan fauna. Jenis floranya itu seperti bakau atau rhizopora, tumbuh pada tanah yang tergenang, berpasir, dan tanah yang berlumpur. Makanya pohon bakau ini sangat banyak ditemukan di hutan mangrove. Tumbuhan ini bernama Pilea microphylla, merupakan tumbuhan yang tumbuh subur pada iklim yang lembab. Nah, ini masuk ke dalam jenis paku-pakuan. Nama ilmiahnya Polypodiophyta. Pasti teman-teman sering menemukan jenis paku-pakuan ini kan? Tumbuhan satu ini bernama paku laut atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya Acrosticum aureum. Kalau yang satu ini merupakan tumbuhan terakhir yang kami jumpai di hutan mangrove, yaitu pohon api-api atau Avicennia germinans, biasa tumbuh di tepi atau di dekat laut sebagai bagian dari komunitas hutan bakau. Adapun jenis faunanya itu seperti kepiting bakau adalah sejenis kepiting yang hidup di ekosistem hutan bakau dan estuaria. Kepiting ini ada beberapa macam warna loh, seperti biru, merah, dan ukuran badannya cenderung kecil. Burung bangau atau disebut juga bango adalah sebutan untuk burung dari famili Cichonidae. Badan berukuran besar, berakiki panjang, dan berleher panjang. Tupai adalah segolongan mamalia kecil yang mirip dan kerap dikelirukan dengan baji. Tempakul atau glodok adalah ikan amfibi. Mereka termasuk ke dalam famili Oxudercidae. Kadal kebun atau juga disebut bengkarung biasa, bengkarung kebun, atau oleh orang awam cukup disebut dengan kadal. Biawak atau Varadus adalah sebangsa kadal berukuran menengah dan besar yang tersebar di daerah beriklim panas. Selanjutnya adalah monyet. Monyet ekor panjang merupakan salah satu banyak kita temukan di hutan mangrove loh. Namun, jika kalian berjalan di dalam hutan mangrove, berhati-hatilah jika sedang membawa makanan, karena monyet ini mempunyai sifat yang rakus dan buat makanan kalian loh. Hewan yang terakhir adalah bekantan. Bekantan adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Bekantan ini merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar luas di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Fakta menarik tentang bekantan ini adalah hewan ini mempunyai sifat yang cenderung malu dan tidak terlalu agresif pada manusia. Namun, tetap hati-hati ya guys. Interaksi antara sumber daya pada ekosistem mangrove yaitu saling menguntungkan, baik secara fisik, biologis, maupun ekonomis. Selanjutnya, efek kerusakan ekosistem mangrove bagi manusia yang pertama, yaitu biota laut akan berkurang. Yang kedua, 50% kerusakan mangrove sering menyebabkan terjadinya banjir dan jebolnya tambak-tambak sehingga pendapatan ikan maupun kepiting menurun. Yang ketiga, berkurangnya penambahan oksigen. Yang keempat, habitat asli hutan mangrove akan kehilangan tempat tinggalnya. Yang kelima, ancaman gelombang laut ke kawasan pesisir, karena pada dasarnya mangrove berfungsi sebagai pemecah gelombang alami. Yang keenam, berkurangnya pendapatan ekonomi karena tidak ada tempat wisata. Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 7. Jadi itulah tadi sekilas perkenalan spesies yang ada di hutan mangrove Kota Tarakan. Kami mohon maaf jika kami ada salah kata. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri.
worry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me